Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa kembali bersama saya, teman-teman, di web programming 2 di pertemuan 2. Untuk pertemuan 2 ini kita akan membahas mengenai pengenalan kode iNetter. Sebelumnya di pertemuan 1 kita sudah membahas mengenai penjelasan kontrak kuliah dan penegasan tugas. Nah, untuk pertemuan 2 ini kita akan membahas mengenai pengenalan kode iNetter. Sebelum kita membahas tentang pengenalan kode iNetter, kita akan sedikit mengulas tugas kemarin. Kita akan membahas tugas sebelumnya, yaitu teman-teman sudah saya tugaskan untuk mengupload tugas di pertemuan 1, yaitu tugas tentang pengenalan kode iNetter di halaman 2, ya kan? 3, 5, dan 7. Oke, kita cek dulu ya tugasnya. Apakah teman-teman sudah mengerjakan tugasnya dengan baik? Ya, bisa kita cek di sini. Kita cek dulu ya. Tugasnya apa sudah dikerjakan dengan baik? Kita cek dulu. Teman-teman, kita cek dulu ya untuk tugasnya. Tugas kelasnya kita lihat. Batas pengumpulannya sampai 21 September nih, hari ini jam 12 malam. Kita lihat tugasnya. Yang sudah mengumpulkan tugas diantaranya Padilla, Citra, Firliani, Ivit, sampai dengan Siti Umayyah. Sementara Rijal, Rias, Asep, Muhammad, Fajar sampai dengan Ucang Sultan ini dia mengirimkan tugas tapi tugasnya kosong. Nah, ini nanti akan saya kembalikan lagi. Dan tugasnya ini tolong dilengkapi karena tugasnya masih kosong. Mungkin lupa ya. Nah, contoh ini Siti Umayyah, tugasnya sudah cukup bagus. Dia membuat halaman YouTube ya. Ini kan. Dia membuat halaman YouTube tutorialnya. Terima kasih ya untuk yang sudah mengerjakan. Nanti nilainya teman-teman bisa langsung up to date ya. Setelah jam 12 ini saya akan memberikan nilai. Oke, baik. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pengenalan kode iNetter. Apa itu kode iNetter? Kode iNetter adalah sejenis framework kan, yang digunakan untuk mendesain sebuah website. Jenis-jenis framework sebenarnya banyak ya selain kode iNetter. Ada EII, ya kan? Kemudian ada Laravel, ada Sling Framework, Gen Framework, ya, Cake PHP, Vue PHP. Ya, semuanya ini tujuannya yaitu untuk membuat kerangka kerja demi memudahkan dan mempercepat proses pengembangan aplikasi, terutama website. Nah, pada pertemuan hari ini Bapak akan mencoba mengulas ya, bagaimana cara instalasi framework CI atau kode iNetter, kemudian struktur dari kode iNetter tersebut, file konfigurasinya, kontrol standar, dan latihan perkenalan. Nah, pada bab ini saya harapkan mahasiswa nantinya dapat memahami ya, materi-materi yang saya sampaikan
khususnya mengenai framework kode iNether. Bagaimana cara instalasinya tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana cara kerjanya, dan mengintegrasikan bahasa pemrograman PHP ke dalam kode iNether. Baik, kita lanjutkan. Apa itu kode iNether? Kode iNether adalah sebuah framework web, itu sudah dijelaskan, sebuah framework web untuk bahasa pemrograman PHP yang dibuat oleh Ellis pada tahun 2006. Jadi si Rick Ellis ini menemukan sebuah framework di mana framework ini nantinya akan membantu dalam proses implementasi aplikasi, karena framework C ini berbasis MVC atau Model View Controller yang berorientasi kepada Object Oriented Programming. Bagaimana cara instalasinya? Yang pertama, teman-teman harus instalasi SAM-nya. Ini kita buka di apacheframe.org. Tinggal download aja sesuai dengan versinya. Misalkan rilisnya 72 yang terbaru, ya silahkan 74 yang terbaru. Kalau Bapak masih menggunakan versi 5.6 karena lebih ringan lagi ya dibanding dengan versi 7. Kemudian kita bisa mendownload kode iNether-nya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau misalkan yang 4 berarti tadi menggunakan servernya 7.2 menggunakan SAM-nya 7.2 dan kode iNether-nya 4. Kalau misalkan mau PHP versi 5.6 gunakan kode iNether 3. Kalau versi yang lebih rendah lagi bisa menggunakan kode iNether 2. Silahkan di-download. Untuk Bapak downloadnya yang versi 3 sesuai dengan modul ya. Atau teman-teman bisa langsung mendownload toolnya secara langsung di sini yang sudah disediakan oleh kami ya, disediakan oleh tim. Silahkan bisa download di sini. Kemudian bagaimana cara instalasi kode iNether? Langkah pertama adalah tadi download kode iNether-nya, kemudian ekstrak di folder sam.htdoc, kemudian kita coba beri nama pustaka boxing. Ya. Nah, kita coba ya. Jadi kita download dulu ya, kemudian kita bikin folder pustaka boxing ya, kemudian masukin di sini pustaka boxing. Cukup jelas? Ya, kita buat folder pustaka boxing, kemudian masukin hasil instalasinya yang di download tadi, masukin ke sini. Cukup jelas ya? Oke, kalau sudah cukup jelas, setelah itu coba teman-teman aktifkan SAM-nya dulu ya. SAM-nya kita aktifkan dulu. Ini sudah jalan atau belum SAM-nya? Aktifkan dulu SAM-nya. Ini kebetulan sudah start ya. Berarti setelah dilakukan instalasi, kita lakukan proses start untuk Avast dan MySQL-nya. Kalau sudah, nanti kita coba buat, kita tampilkan ya. Localhost pustaka booking. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti tampilannya sudah oke ya. Kalau seperti ini berarti tampilannya sudah berhasil. Teman-teman sudah berhasil melakukan instalasi kode iNether. Nah, di mana nanti struktur folder dari kode iNether itu ya, di sana ada application, system, user, dan guide. Nah, bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya tadi teman-teman saya lupa nih. Teman-teman harus menginstal dulu ini nih text editornya ya. Nah, kebetulan saya menginstal text editor ya.
Jangan lupa teks editornya diinstal dulu ya. Saya menginstal teks editornya dengan nama Sublime Text. Download aja di sini. Sublime Text. Nah, tinggal download Sublime Text. Kalau sudah, nanti setelah diinstalasi, Sublime-nya akan bentuknya seperti ini. Nah, ya kan? Oke. Nah, kita coba penjelasan yang tadi nih, yang di folder ini application system user guide. Nah, ini kita buka di Sublime-nya, open folder, ya kan? Kemudian buka tadi apa, pustaka booking. Sini ada application system user guide. Nah, maksudnya apa nih? Ya, saya kasih penjelasan sedikit. Di dalam folder kode iNether tadi terdapat 3 folder utama, yaitu application, system, dan user guide. Folder application berguna sebagai tempat untuk mengembangkan aplikasi web. Folder system berisi library atau kumpulan fungsi dasar-dasar dari kode iNether. Sedangkan user guide berisi sebagai buku panduan dan dokumentasi dari kode iNether. Nah, pertama kali kita fokus ke folder application config. Folder application config. Ya, kita coba dulu ke fokus ke sini. Ya. Config, kemudian pilih router. Nah, ya, pilih router, ya kan? Nah, kita fokus dulu ke sini. Ya, ada di situ namanya routers.php. Apabila kita buka file tersebut, maka kita akan mendapatkan dan menemukan default controlnya yang berisi dengan nama welcome, ya kan? Di mana default control ini berfungsi ketika user tidak melakukan atau memasukkan apapun pada URL browser, maka secara otomatis akan mencari controller dengan nama welcome. Nah, seperti ini. Default controllernya yaitu welcome. Nah, tidak akan mencari ke controller dengan nama welcome. Di sini, teman-teman. Dia mencari controller dengan nama welcome berdasarkan routernya welcome. Ya. Jelas ya? Nah, controller welcome itu sendiri biasanya ditemukan tadi di application controller, di mana terdapat fungsi-fungsi yang nantinya akan meload bagian view dengan nama welcome message. Nah, ini nanti kita langsung buka application view, kemudian welcome message. Nah, nanti berhubungannya ke sini, ya kan? View welcome message. Nah, nanti berhubungan ke sini, welcome message. Nah, welcome message ini yang ada di tampilan view ini fungsinya buat apa, Pak? Fungsinya untuk menampilkan ya bahasa-bahasa dari HTML. Nah, sebagai contoh, kita akan coba membuat contoh satu, yaitu misalkan perkenalkan, nama saya Agung gitu ya. Nah, kita coba simpan di folder application control. Nah, kita coba buat contoh satu ya, kita ketikkan ini dengan kontrolnya contoh satu, lalu kita simpan. Nah, kita coba lihat hasilnya. Kita coba lihat hasilnya di sini di control browser ya. Nah, kita ikuti di sini. Kalau saya index.php contoh satu. Nah, ini tinggal masukin index.php contoh satu. Cukup jelas? Ya, cukup jelas ya. Oke, kalau sudah cukup jelas,
Tugas di pertemuan 2 ini yaitu nanti teman-teman mengerjakan ya kan dan mengimplementasikan materi yang ada di pertemuan 3, yaitu mengerjakan contoh 1, contoh 2, contoh 3 dan menghilangkan index.php yang ada di modul halaman 14-17. Nah, nanti kita coba hilangkan nih index.php-nya di pertemuan 3 ya. Nah, tugasnya coba teman-teman pelajari dulu pertemuan 3-nya ya, kerjakan dulu contoh 1, contoh 2, contoh 3. Ya, kemudian nanti kumpulkan hasilnya di Google Classroom-nya. Terima kasih. Itu mungkin sedikit penjelasan di pertemuan 2. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengerjakan. Ya, bagi yang belum, silakan kerjakan ulang. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Tetap semangat ya dalam menghadapi hari-harinya, terutama di pandemi COVID-19 ini. Semoga teman-teman dikasih kesehatan, tetap semangat kuliahnya. Semoga pandemi ini berakhir dan teman-teman bisa berkumpul di lab praktikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.